Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kembali lagi bersama saya Ahmad Sogi Sahab di podcast kita semua. Baik, hari ini kita akan ngobrol santai bersama Bang Jai. Ya, Bang Jai ini masih keluarga di Cakung. ya. Jatuhnya di kelurahan mana ya, Bang? Keluaran Cakung, Pulau Gebang. Pulau Gebang ya? Iya, Pulau Gebang. Hmm, boleh Bang agak deketan mic-nya, boleh ditarik aja nggak apa-apa, biar santai. Iya. Oke. Oke. Siap. Pulau Gebang ya, Bang? Yuk, betul. Boleh abang perkenalin dulu sama teman-teman di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam Jai, tinggal di Pulau Gebang, Kecamatan Cakung. RT-nya RT 6 RW 4. Nah, baik. Untuk lebih lanjut ini ada yang kita mau bahas nih bang. Apa tuh? Kan lagi rame-rame nih soal pendakian gunung, Oh iya. terutama bagi ya kita lah masih pemula lah Iya, istilahnya. betul. Kita bagi sharing di sini. Kita sharing tentang pendakian eh, gunung-gunung yang ada di Indonesia mungkin. eh untuk ke depan ini mungkin harus ada aturan bang. Ya, sebenarnya kalau untuk pendakian gunung itu kalau untuk pemula harus sudah punya basic sebenarnya sih. Basic ya. Iya. Kayak sebenarnya sih kalau misalnya kita ikut-ikutan doang, yaitu nantinya takutnya yang ngajak kita itu nggak bertanggung jawab, jadi diri kita sendiri yang celaka. Sebenarnya harus punya basic. Punya basic ya. Iya, Di samping itu juga mungkin kalau kita main bang ya, tiap daerah itu kan masing-masing punya budaya yang masing-masing. iya punya. Nah, kita sebagai pendatang kadang kan memang harus mengetahui adat Ada, istiadat iya betul. daerah tempat itu sendiri gitu. Iya, Kita ngobrol santai aja nih bang, sambil ngerokok, oke. ngopi gitu kan, biar agak rileks pembicaraan kita, biar Santai. santuy Iya gitu. betul. Jadi Bang Jai ini mengenal area bermain pegiat alam bebas ini sejak kapan sih bang? Sebenarnya itu dulu dari zamannya STM STM tahun berapa tahun tuh? 2000. Tapi sempat vakum pas kerja di dunia malam ya kan. Dan mulai aktif lagi tahun 2014 kalau nggak salah, Tahun sampai 2004. sekarang. Itu lumayan lama bang. Ya, Ya, berarti banyak lah eh, manisnya, ya pahitnya. pahitnya, asem, semuanya udah ditelan gitu kan bang, Ya, sesuai seiring berjalannya waktu. Bang, eh, mengenal lebih jauh lagi, kita main ke alam bebas gitu kan, ya betul. kan masih banyak yang nggak paham gitu bang. Dalam arti ya naik naik aja. Ikut-ikutan banyak yang Nah, celaka itu ikut-ikutan itu. sebenarnya korban sosial Ya, media ya bang. iya betul. Korban sosial media, terus dilengkapi lagi ditambah pengalamannya minim bang. Pengalaman minim ya kan. Kadang-kadang juga orang yang ngajak itu masih egonya masih tinggi. Masih Misalnya ego. temennya kita celaka, dia masih masih bodoh amat gitu kan. Karena untuk yang senior juga kan kadang ada yang suka ninggalin temen di gunung kan, banyak yang kejadian-kejadian di gunung kan banyak Hilang. hilang ya itu karena nggak Celaka. saling backup dia. Bis. Nah, organisasi nih, abang nyemplung di organisasi mana aja bang? Ya kalau untuk organisasi ya, Ya, saya cuma di pejalan slow doang. jangan slow. Iya, Tapi sering ikut sering ikut kegiatan-kegiatan. kegiatan-kegiatan lain ya Iya, bang? kayak besok ini saya juga ada kegiatan di bulan Oktober. Hmm. Acara apa tuh? Itu ikut itu apa namanya, gunung hutan Gunung Hutan. sama mentor kita yang dulu, Oh, Bang Bang, Fadli Bang Arab ya? Iya, Bang Arab. dia kan sekarang kan buka Karpak 13 juga. Saya Karpak sekolah 13. untuk gunung hutan, yaitu besok kegiatan di situ. Sekolah alam lah ya bang. Sekolah alam. Ya seharusnya memang
apa, saya nggak mau bilang pendaki ya, penggiat penggiat alam itu memang harus punya basic ya basic. harus Nah, punya basic. dari situ, dari kegiatan itu gunung hutan itu banyak ilmu yang didapat sebenarnya, ya kan. Jatuhnya kayak kita bisa belajar navigasi darat, ya kan, manajemen perjalanan, ya kan, apa barang apa gear apa aja yang kita butuhkan nanti saat di gunung. Berarti agak rumit ya bang Ya, sebenarnya ya, agak. sebenarnya sih rumit sih enggak kalau kita sudah terlatih. Oke, Iya, berarti kita masih berlatih ya, masih berlatih. masih berlatih. Ya kita kan di dunia ini kan masih terus belajar. Baik, berarti haus akan ilmu ya. Iya, Memang bener sih, dimanapun kita berada ya cari ilmu cari terus, ilmu terus. masih belajar. Masih belajar, semuanya tetap belajar. Orang yang terlatih pun juga tetap masih belajar dia. Kalau nggak diasah terus ya ilmunya lama-lama akan tumpul. Kalau latihan dulu di mana bang? Kalau latihan di Jonggol, di daerah Jonggol, tempat anak apa, komunitas pejalan slow yang punya Kang taman Iwan baca, itu? iya. Oh, Tapi daerah situ Cangkuangnya, oh, naik ke atas ya? naik ke atas. Sekarang juga situ Cangkuang kan itu dikelola juga sama Bang Pati Arab juga. Dia yang ngelola di situ. Oh, bagus lah. Berarti LMDH ya? Iya. Ya, berarti kelompok tani hutan juga. Mm-mm. Di bawah Protani ya. Iya, tuh. Untuk keseriusan nih bang, kadang ya udahlah, orang apalagi masa-masa remaja ya, Iya. apa namanya, peralihan daripada anak-anak ke dewasa itu kan masa remaja, posisinya masih belum stabil ya kan dalam mengatur tingkat emosional. Kadang ada aja itu bang yang celaka itu. Ya itu yang tadi saya bilang, karena nggak setiap pendaki itu ya kan, kadang-kadang suka apa namanya, tidak mengikuti adat istiadat, ya kan, kurang sopan santun, ya itu banyaknya sih begitu. Beda sama yang dulu ya kan. Pendapat kita yang dulu kan kayak di gunung aja, kita waktu dulu itu kan kalau misalnya ada yang lewat kita permisi. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang naik gunung, wah udah kayak paling wah gitu. Apalagi ditambah barang-barangnya ya udah wah udah sekarang dah. Jadi tidak ada apa ya namanya, untuk apa namanya sih itu, lupa saya itu apa namanya, kayak barang-barang udah pokoknya udah enak aja dah, nggak kayak dulu. Semua udah pendaki UL ya. ultralight pokoknya lah, udah wah pokoknya. Pendaki UL. Dan di situ pendaki-pendaki yang sekarang itu menganggap sepele, ya cuma di gunung begini doang. Dia tidak melihat nanti kalau misalnya tersesat, ya kan. Banyak kan sekarang pendaki banyak kan kadang nitip barang-barang nih yang saya ketemuin juga ya. Yeah. Nitip barang ini, nanti kan dia tidak berpikir kalau nantinya tersesat gitu kan. Yeah. Otomatis dia nggak ada barang-barang, baju doang. Ya pada seharusnya sih kalau misalnya kita jalan, kita harus bawa barang pribadi sama ya perbekalan seharusnya minimalnya itu. Jadi sewaktu-waktu kita terpisah dengan rombongan, kita punya bekal gitu. Berarti alatnya adalah nyawanya ya? Ya itu. Alat ada nyawanya. Nyawanya. Ya, berarti dapat digarisbawahi ya, masing-masing karakter ini apa namanya kurang bisa mengendalikan ya. Ya coba sekarang lihat cuman pendaki-pendaki sekarang cuman ngelihat view-nya, kalau ini bagus tuh, ini bagus tuh ya kan, tidak apa namanya kayak nanti keselamatan gimana ya kan, ya banyak menyepelekan lah kalau sekarang. Iya. Apalagi dengan produk-produk yang high brandnya itu ya. Yang cukup dibilang ya ngerogoh kantong banget. Ya betul itu. Tapi mereka nggak tahu fungsinya. Kadang juga udahlah tadi apa cuek gitu, mengabaikan gitu kan, udah titip aja nih. Nah itu Lu itu bawain yang permasalahannya. Padahal itu nyawanya sendiri. Apa namanya, tergantung pada manajemen alat. Iya. Terlihat sepele tapi itu
memang sangat bahaya, Vital ya. vital. Bang, apa namanya, gunung mana nih yang abang rasa ini, aduh butuh banyak skill nih? Pendakian waktu yang perlu banyak skill waktu itu yang waktu kita ke Argopuro. Argopuro ya. Iya, yang 5 hari 4 malam. Yep. Ya, itu kan semuanya ada tuh campur aduk gitu. Apalagi jalurnya yang dari awal itu yang keblas sama ban motor itu. Jadi kita harus nyari motong jalur, ya kan. Dan kita rombongannya kalau nggak salah berapa orang kita waktu itu ke Argopuro? 8 ya. Lebih ya, 10 ya. 14-an kalau nggak salah. 14. Ya kan itu terbagi 3 tim. Ya kan? Tim depan. Tim depan, tengah, belakang. Ya itu. Tapi tim depan kayaknya saya doang sendiri. Saya inget tuh. 12 ya kan, kita saat semuanya itu pun nggak ada yang tahu medan di situ kan, Nggak ada. nggak ada yang tahu medan. Itu keluar dari, saya inget itu keluar dari taman hidup itu masing-masing tuh. Masing-masing. Saya keluar sendiri, yang lain juga begitu juga. Dan saya dengan teman-teman berapa orang, 4 orang kalau nggak salah, itu tembusnya itu bukannya di pintu rimba yang pintu itunya ya, di itu saya tembusnya di perkebunan warga. Berarti sama. Ya. Saya tembusnya di kebunan warga. Karena waktu itu pas saya lihat di ketinggian itu nyala itu kan. Ya. Apa plastik-plastiknya itu nyala kena matahari. Nah itu juga agak-agak kaget juga tuh, wah nyasar nih. Nyasar ya. Set. Dan orang-orang di situ juga bilang, "Mas kok lewat sini?" Nyasar, Bu. Karena di Argopuro udah banyak cabang jalan, jadi sepintas hampir sama jalannya. Iya sih. Itu yang bikin kita keliru juga. Udah gitu saya lihat nih banyak gak dihirauin bang. Iya. Apa namanya, ilmu-ilmu kayak gini tuh, ilmu-ilmu pendakian menurut dia apaan sih, biasa aja. Karena sekarang ya itu banyak yang apa namanya menyepelekan dikit-dikit. Kadang apalagi kalau bisa bawa porter lebih santai dia kan. Udah minim Ya. gitu kan, apa ilmunya minim, Ya. ditambah lagi ya mana bisa dia dinamis gitu. Iya, betul. Yang ada statis. Tapi yang di Argopuro itu banyak kenangan ya kan. Satu, dari kita belum sama-sama kenal semua itu, dari 14 orang cuma beberapa yang kenal. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga jadi kita makin akrab. Keempat sampai pulang itu makin tambah akrab sampai Surabaya. sekarang. Iya. Ini patung buaya. Nyari jalan kaki. Jalan kaki itu ke Kan kayak orang gila. Bilangnya deket. karena salah map itu. Kang Topik dia ngeliat map karena dia lihat Naik map mobil. 15 menit naik mobil. Dia nggak ngeliat mobilnya itu. Kita jalan kaki 15 menit ke Taman Ragunan ya? Ragunan Surabaya, Taman Safari Surabaya ya. Ragunan Surabaya. Iya, Ragunan Surabaya. Itu jalan kaki hampir 1 jam itu. Itu parah sih. Udah turun capek kita ya kan, turun gunung ya kan. Itu betis bener-bener. Karena berapa? 5 hari 4 5 malam. hari Ya? 4 malam. Mandi bang. Ya, mandi begitu doang. Mandi di Sungai Kolbu doang tuh. Iya, mandi begitu doang ya. Mandi yang penting basah lah gitu ya kan. Pokoknya mandi basah itu saya ngerasain pakai sempak doang itu rame-rame di Sungai Kolbu. Udah belaga gila pokoknya dah, karena emang Gokil. gunung sepi di situ. Dulu waktu kita tahun berapa? 2015 itu ya. Yep. 2015 kalau nggak salah lihat pendakian sekitar setahun itu baru 900 orang kalau nggak salah waktu itu dalam setahun yang naik Dalam ke situ. setahun. Dan sekarang pas kita habis selesai dari situ, yang pas ada perbaikan jembatan Danau Tanaman Hidup tuh, Yep. yang oleh komunitas Surabaya, itu kan kesininya makin ramai sekarang. Banyak-banyak yang buat ya. Yep. Sekarang tambah ramai pokoknya dah Danau Tanaman Hidup. Apalagi sekarang nih Gunung Raung tutup, larinya pada ke situ semua. Ke situ ya? Argopuro, iya. Banyak sih pada gagalin ke Raung ya. Karena erupsi. Kemarin juga saya sempat mau ke Raung, kalau nggak salah bulan ini, awal bulan. Karena berhubung dapat WA, ya kan. Jadi di cancel, diundur. Ya. Nggak tahu sampai kapan itu ya kan. Mudah-mudahan cepet baik lah. Jadi saya kalau lihat open trip itu banyakan sekarang ke Argopuro. Argopuro ya. Iya. Tapi emang ajib sih bang. Ya itu banyak kenangan yang nggak bisa dilupakan. Rata-rata semua orang dari Argopuro itu
Wow, pokoknya ada. Sebenarnya ajibnya apa? Banyak harapan palsu sih. Betul. Apalagi saat ketinggian ngelihat sabana luas kan. Iya. Woi Cikasur gitu kan. Udah Ya. duduk santai. Wah bang masih jauh bang. Nah, yang bikin kesel gini, kita udah jalan Bang, ingat gak? Kita berapa belas sih? 15, 14, 14 orang itu. Satu pun belum ada yang pernah ya? Belum ada yang pernah sama sekali. Dan gokilnya lagi itu belum ada yang kenal semua. Ya kan? Cuman kenal di Di pas Senen. Kopdar Senin sehari doang itu. Itu juga kopdar juga nggak semuanya. Nggak semuanya datang. Itu. Yang kalau kan dari itu Kopdar waktu itu kita di di Taman Suropati ya? Taman Surapati. Itu kan dari gabungan beberapa komunitas. Yap. Ada Dari- sebutin aja bang. Komunitas Pejalan Slow, Yap. KPG, KPG. KPGIR, sama apa lagi tuh aku lupa juga saya waktu itu. Sama orang Padang tuh. Orang Padang itu kita ketemu di Ketemu sana di Surabaya. di base camp. Oh base camp ya? Base camp. Enggak bang, dia ngikut kita di Surabaya bang. Di Surabaya kita enggak. Kita berempat kita ketemu di base camp. Kalau nggak salah dia Oh base camp Baderan ya? iya, Oh iya Beb. karena waktu kita naik travel itu semuanya segitu dari Ya. yang dari Jakarta doang. Tapi kalau boleh dibilang sih luar biasa bang perjalanan bang. Memang ya kalau dibilang ya untuk gunung-gunung yang kita naikin ya untuk kenangan yang tidak terlupakan ya itu Argopuro ya. Terpanjang soalnya. terpanjang ibaratnya banyak PHP-nya ya dari yang nggak kenal sampai kenal ya kan sampai sekarang masih berkomunikasi ya kan sampai akrab udah kayak saudara itu lah Yap. di Argopuro Ya banyak kan kemarin dari teman kampus ya. ya ada Teman teman kampus kampus gue ya. ya Iya. Iqbal. Siapa lagi? Nurdiansa, Nurdiansa, Andara Ripo. Ripo. Siapa lagi ya? Ya itu bertiga doang. Itu dari situ mulai kebuka tuh bang. Apa namanya? Siapa lu gitu kan? Ya. Tuh. Ditambah lagi bang, yang kita ke mana itu kita ndaki? Cermai bang ya? Cermai kita belum pernah bareng. Belum pernah ya? Belum pernah. Yang Kemana kita ya? bareng itu yang pertama kita ketemu itu pertama kali gabung ke PS itu kalau nggak salah kita Papandayan. Papandayan. Papandayan pertama ketemu Jalur yang beda. jalur yang beda. Ya. Lu inget gak bang kita dari jauh itu kayak tekek bang. Ternyata kita tuh manjat tebing bang. Iya, ternyata kita udah di lereng, di atas lereng itu. Karena kita mau ke puncak kita nggak tahu jalur ibaratnya kan. Emang awal itu kan. Kita satu belum pernah juga ke Papandayan ya kan. Belum pernah ke Papandayan sama sekali buta pokoknya ya kan. Ya, cuman sok tahu lah kalau kasarnya sekarang. Gua Papandayan waktu itu udah pernah sama anak jarang pulang tuh. Ya. Tapi cuma sampai Salada. Salada doang. Waktu itu acara ngopi-ngopi doang sih. Nah, Ngajak ponakan. tuh. Ya, sekarang kita sok tahu lah jatuhnya kan. Sok tahu kita naik, tapi kita ego nggak mau di ini kan, nggak mau ditinggiin. Jadi kalau misal pas kita salah, kita balik lagi. Itu kacau sih. Ya. Itu kita nggak balik lagi bang. Balik lagi kita ke bawah kira turun. Balik lagi ya, akhirnya? Turun kita. Karena kenapa? Untuk kan yang si Wulan itu cewek itu. Oh iya. Ya, itu udah Yang pas udah dia mau nangis dia. pas dia teriak tuh. Heeh. Apa bang kita udah tinggi banget nih. itu. Pas lihat ke belakang kan orang gelap naik aja kan. Pas lihat ke bawah anjrit. Udah lereng. Kacau sih. Sebenarnya sih kalau misal kita mau paksain terus ambil ke kiri itu bisa tembus ke pondok. Ya. Iya. Ke itu bisa tembus tempat Edulis itu. Tapi karena kita ngelihat teman kita udah mau nangis yang cewek itu kan, jadi kita turun. Ya, situlah. Kita yang jauh Semeru kita pernah nggak sih? Bang? Semeru kita nggak pernah bareng. Nggak pernah bareng ya. Yang jauh kita bareng itu ke Argopuro doang. Argopuro ya. Argopuro. Karena untuk ke Semeru kan waktu itu lu ke Semeru gua ke ini ke Cermai. Oh iya. Ya, Beda haluan. jauh haluan. Dan rata-rata itu yang sering naik bareng sama gue itu dulu ya itu yang bekas-bekas dari Argopuro ya kan yang pernah naik Argopuro bareng ikutnya sering ikut gua lagi naik gunung. Tapi enak sih bang kalau
kita udah nyoba Argo Pro itu bareng teman-teman yang lama gitu kan. Iya. Itu Udah nyetel pokoknya udah nyetel soalnya udah tahu Udah tahu karakter masing-masing. karakternya. Ada yang maunya lambat, ada yang maunya santai masak gitu kan. Ada yang maunya buka tenda cepet-cepet gitu kan. Kayak gua kan. Istirahat ya kan. Dan sampai sekarang kalau misalnya untuk naik gunung itu sampai sekarang kalau misalnya banyak ya pasti yang gua tarik itu kadang-kadang Kang Topik. Kang Untuk Topik ya. untuk sweeper gua karena dia orang paling sabar gua bilang. Paling kuat sih. Paling kuat, paling sabar ya kan. Ah, enggak juga, Bang. Itu kalau sekarang paling sabar dia. Kenapa? Setiap gua naik bareng sama dia, patokannya kan dia. Mana Kang? Aman, aman, jalan. Gua ngeliat dia itu waktu di Argo Pro gokil sih kalau lagi marah. Ya, gua pernah ketinggalin. Jadi waktu itu pernah si Opi sama temennya, ya kan, naik ke Arjuno, ya kan. Gua Item, si Donald kalau nggak salah waktu itu. Jadi pada motong jalur lewat tanah karena untuk melipir itu lewat ratas itu kan jalurnya batu. Kaki gue udah nggak kuat, jadi gue melipir lewat jalur lewat tanah. Kang Topik gue suruh backup si Opi sama temennya tuh, karena dia nggak mau lewat jalur potongan gitu kan. Akhirnya pas begitu kita udah ngerokok 2 batang ya kan, dia baru nyampe. Kita tinggal, dia ngamuk-ngamuk, setan katanya gue ditinggal katanya. Bawa rokok juga belum tuh. Di situ doang tuh dia marah gitu sekali-kalinya tuh. Oh, dibilang capek ya, semua capek ya. Semuanya capek. Semua capek, cuman ya nikmatin aja lah. Tapi balik lagi ke kitanya jadi happy sebenarnya kalau untuk masalah ke pribadi saya. Pribadi saya kalau misalnya udah capek kerja ya kan, kita naik gunung itu di sana udah happy. Kita pulang kerja badan capek pun kerjaan udah enak aja karena kitanya ini di sananya happy, nikmatin. Tuh. Kan kalau orang kan udahlah kejar view ya, tapi ketika badai di sana nggak bisa nikmatin ya. Tergantung bagaimana cara nikmatin sih. Nah, betul. Mau badai kayak mau apa, betul. Enjoy aja. Waktu itu pernah ke Gede itu kena badai itu. Oh, yang tenda lu habis ya? Habis itu. Plastik pada robek, ditiban batu pada robek, pada terbang itu. Itu jatuhnya dari jam 2 pagi sampai jam 12 siang itu nggak berhenti itu badai. Untungnya aja nggak hujan gitu kan. Untungnya aja nggak hujan, nggak ada petir gitu, cuman angin doang, cuman kabut itu kan. Coba kalau misalnya ke tanah luas kayak begitu disurkan ya kan. Ini musim yang ekstrim sekarang. Betul. Makanya kalau untuk sekarang sih sebenarnya sih tahan dulu sebenarnya kalau mau naik gunung bulan-bulan ini. Karena ya cuacanya lagi kayak begini, hujan. Biasalah bulan-bulan September, Oktober, November sampai Kita Desember. Pernah ya Bang ya ke Cikuray ya? Kita pernah ke Cikuray dari Gunung Papandayan. Terus kita ke Cikuray. Cikuray ya, gue inget tuh Cikuray kita. Ke Slamet juga kita pernah berdua itu. Selamat itu lebih gila Bang. Satu nggak tahu emang bener-bener sama sekali nggak tahu. Gue lupa tuh 2016 kayaknya ya. 2016 ya. Ya 2016. Saya ingat gue itu kalau nggak salah ngambil cuti kuliah dah. Setahun itu. Bang lu temenin gue ke sini ke Slamet ya kan. Iya. Ya kan, gue lagi cuti nih. Oke, berangkat ya kan. 2016 berarti. 2016 itu pertama kali gue ke Slamet itu. Dan sampai sekarang itu ke Slamet kalau nggak salah gue udah sebenarnya jadi gunung favorit gue itu. Udah 5 kali ke sana bolak-balik. Bambangan. Hampir setiap tahun gue ke sana. Bambangan. Iya betul. Karena kenapa? Enak aja di sana suasananya. Ngeliat ceweknya kali. Gue bingung cewek-cewek sana bening-bening banget Bang. Kacau ya, pantesan pikir kepincut sama garis Bambangan. Bener enak di sana jalurnya. Ya kan, jalurnya nggak terlalu curam, nggak terlalu panjang. Tapi kalau lu Bang percaya nggak sih Bang sama hal-hal mistis gitu? Kalau untuk mistis ya percaya karena kan kita kan hidup ini berdampingan sama yang dunia gaib. Iya. Tuhan juga gaib kan. Tergantung kitanya juga. Iya. Kita niatnya itu ke gunung itu untuk apa? Ya kan? Ya mudah-mudahan aja, alhamdulillah sih selama ini belum pernah ada gangguan. Belum ada, cuman ya seandainya kita ada gangguan juga kita
positifnya aja lah kita ambil, nggak usah kita berpikir macam-macam. Kalau gue sih ngira bang, kayak orang gitu ya, Ya, ngira kayak kesurupan, inilah segala macem. Apa? Gue bukannya nggak percaya goib, gue percaya goib. Tapi kalau kayak kesurupan gitu, gue sih enggak. ya. Tapi sih pernah waktu gua ke Arjuno kalau nggak salah itu. Ya, Nah Opi kan, ya. ya kan kalau dibilang anak indigo juga tuh. 2 kali gua sama Opi waktu ke Arjuno. Jadi kita sebenarnya udah dibilangin sama Melia anak Malang. Yep. Ya, Bang, nanti lo kalau di hutan Nalijiwo denger gamelan, lu langsung turun Bang ya. Gue dibilangin begitu sama Melia. Sama kalau lo mau ke puncak jangan ada yang pakai baju merah. Lu dengar? Nah, jadi begini, ya kan. Oke, gue bilang pas gua nyampe pas pada mau ke puncak gitu kan. Nah, gua sama teman-teman tuh nggak pakai, gua kira ada yang nggak pakai baju merah, pakai apa? Nggak pakai baju merah teman tuh kan. Ternyata ada di puncak. Pas itu pakai jaket kan nggak ketahuan kan. Nah, pas di hutan Alijiwo itu teman-teman pada dengar suara gamelan dan gua nggak dengar. Mereka nggak bilang, jadi gue bilang dia jalan istirahat di situ kan, jalan pas jalan di puncak dapat 5 menit foto-foto dari cerah itu langsung hujan badai sampai pondokan. Sampai pondokan ya kan, itu pas sampai pondokan kita udah nyampe pondokan itu istirahat ya kan, ngambil air masak. Nah di situ si Opi Kenapa dia? kalau gue bilang kayak kesurupan gitu. Sebenarnya gue percaya nggak percaya ya kan, emang dari sebelum pondokan itu Ya. pas di Lembah Kidang kalau nggak salah itu, jadi gue ngeliat orang itu cowok pakai baju hitam itu lewat ke pohon itu tiba-tiba ngilang. Lu lihat? Iya gue lihat, si Opi juga lihat Bang, langsung ke belakang gue. Iya gue lihat baju hitam kan. Iya, Pendaki lain kali. jadi gini di pohon Ya. orang lewat, kalau misalnya dia mau itu bablas kan lewat dan ditungguin. Kelihatan. Kelihatan ini nggak keluar itu posisinya maghrib. Seriusan bang? Serius. Dan di Opi pas sampai tenda, pas gua masak kelar, gua merasa kok nih anak kayak kagak beres, gua bilang. Tiba-tiba habis udah kelar masak, dia rebahan, Ya. pas sudah matang itu kan gua disuruh bangunin kan temennya, Gung bangunin Opi. Dibangunin, dia malah kayak ngeraung-ngeraung begitu. Macan. Kalau nggak salah bukan macan, kayak anak kecil gitu, kayak anak kecil nangis. Kayak ngerengek gitu. Ya? Iya, gue pegang itu kakinya bener-bener dingin banget, kayak es bener. Kenapa ya? Gue tahu, wah langsung pokoknya adalah temennya, coba lu bacain ayat pendek lah, surat-surat apa gitu kan dibacain kan. Dan gue coba ngusapin kayak minyak angin, kayak minyak kayu putih ke kakinya, telapak biar hangat gitu kan. Nah Kang Topik pas diliatin katanya dia ketawa, malah Kang Topik nunduk aja. Kenapa Kang? Pengen masuk kata ke badan gua nggak tahu dah Kang Topik bisa ngeliat apa enggak ya kan. Tapi pas gue plototin lagi, dia malah ketawa. Ya syukuri alhamdulillah, untung pas kejadian itu nggak kabur gitu ke tenda. Karena kalau kabur dari luar tenda kita kan bingung juga nyarinya. Tuh. Ya alhamdulillah sih bisa sembuh juga ya kan. Caranya gimana itu? Ya caranya ya karena kita beragama kan ya kita baca ayat kursi, temannya kan baca ayat kursi ya kan, baca doa Ustaz Anas, pokoknya lah sebisa kita lah, pokoknya lah posisinya kan. Kita kasih kakinya itu, kita kasih apa namanya minyak kayu putih, karena posisinya dingin banget kakinya, bener kayak es tuh. Ya, alhamdulillah sembuh ya kan. Pas liat, Pi lu kenal gua? Kenal. Lu Bang Jai katanya, ini Donald, ini Kang Topik, semuanya kenal alhamdulillah. Tapi aman ya? Alhamdulillah aman. Itu yang paling di Argopuro, di Arjuna itu. Gua apa sih? Lu inget gak yang waktu ke Argopuro juga? Apa tuh? Temen lu, temen gue juga. Inget kan? Ya. Si Ripo bukan? Cewek dong. Oh si Irma, ya. Irma. Ya. Kenal kan? Kenal. Waktu di Cikasur. Ya. Di bawah pohon. Karena dia mencing sembarangan itu di belakang tenda itu, kalau salah itu posisinya.
Habis itu, tapi waktu sempat gua tanya juga, dia nggak sadar emang. Gua kenapa katanya. Pernah kan gua gua nanya kan, waktu di Cikaso kenapa? Emang gua kenapa? Lu gini nangis gini nih. Kagak. Ah. Seingat lu gimana? Gua habis kencing dari belakang tenda itu pohon belakang tenda. Habis itu ya udah gua nggak tahu gua. Tiba-tiba pas gua sadar itu anak-anak pada rame di tenda itu. Ada tenda sebelah juga yang si cewek itu. Nah itu. Yang dokter ya. Ya. Gua agak, kalau gue sih mungkin beda kali ya pendapat gue. Kalau pendapat gue sih kayak kerasukan gitu, cuman halusinasi sih, orang capek. Bisa jadi ya, tapi kan kita kan nggak menutup kemungkinan juga karena Ya. itu kan di alam ya kan. Kalau gue sih apa namanya ya menganggap alam lu Nah, alam gue ya alam gue gitu. tergantung dari pribadi kita sendiri, kita itu menanggapi seperti apa. Iya. Kalau gue sih jujur aja pernah ngalamin waktu naik ke Gunung Gede, turun. Waktu itu udah mau pulang gua Ari, Joyce sama cowoknya. Jadi pas turun itu di pos 3 itu mau ke pos 2 itu dari pertengahan sih. Ya. Pak, ada cewek bodinya sekal gitu kan, gede gitu. Itu ngamuk-ngamuk bang, ngamuk-ngamuk. Itu cowok teman-temannya pegangin dia kan, kayak itu orang apa gitu kan, pengen turun mulu. Gua ngeliat temen gua di bawah, lu kenapa sih gitu kan. Gua ngeliatin aja gitu kan, gua sambil bikin hammock waktu itu. Gua bikin hammock karena posisinya saat itu lumayan rame sih, lumayan rame, dan itu sampai kayak bahan tontonan orang. Itu kenapa sih, banyak yang bilang kan udahlah lu pulang aja gitu kan, daripada ntar di atas napa-napa gitu. Ya kan? Nah waktu itu gue sampai turun tangan tuh bang, Ari ngeliat sendiri gitu kan. Gue turun tangan, gue lihat kan itu kan cewek-cewek berhijab gitu kan. Jadi gue bilang tolong dong bukain kaos kakinya, sepatunya gitu. Gue suruh pijitin temen yang ceweknya kan kakinya. Gue lihat emang apa, ini orang lemes banget, Ya. kayak kecapean gitu loh bang. Capek bisa jadi kalau pasti lagi haid juga dia bisa jadi. Capek kan, moodnya jadi berantakan gitu Iya. kan, naik gunung karena capek. Ya gue pikir sih apa ya, yang namanya orang naik di atas ketinggian gitu kan, bisa jadi kena akut mountain sickness gitu kan, AMS ya. Bisa jadi yang namanya orang capek, narik napas, Cuaca dingin. asupan oksigen ke otak itu kurang gitu kan, karena capek itu pompa jantung juga kan, jadi nggak stabil. Jadi kayak apa ya, yang dirasa apa nih, kayak capek gitu Ya. udah, kayak ngebayang oh ada orang di bawah kayak teman gua. Ya. Ngebayangin, gue sih ngerasain bang waktu perjalanan gua waktu itu naik motor. Kalau lu ingat sama anak Kuningan tuh, Ya. aku lupa namanya siapa. Gua ke Kuningan waktu itu, gua bablasin tuh apa, Merbabu, Merapi, mana lagi ya, Sindoro kalau nggak salah. Nah ya pas gunung terakhir itu yang di Merapi, gila bang, gue muntah-muntah, kepala gue puyeng, pikirannya apaan, udah kemana-mana itu kan, Kacau deh ya. kacau. Gue ngerasain, oh ini berarti tubuh ini udah ngebaca kalau gue nggak fit. Iya, betul. Gue sampai ke base camp lagi, besokan gue pulang. Sama kayak waktu gua ke Lau kalau nggak salah. Satu, fisik gua nggak, kurang fit, gua kurang olahraga ya kan. Tiba-tiba teman-teman pada ngajakin ke Lau. Oke lah, kita berangkat ya kan. Kita berangkat, pas dari sana kan lewat Ceto. Itu kalau nggak salah berapa orang? 6 kalau nggak salah itu. 6. 6 orang.
Pendakian pertama ya dari tengah jalan udah kaki udah kram mulu kan, udah nggak enak nih perasaannya udah. Akhirnya kita jalan paksain terus. Nah, pas nyampe Gupakan Menjangan itu kalau nggak salah kita kena malam. Ya habis sekitar jam tujuan lah itu di Gupakan Menjangan di Cetok ya kan, Yep. di Sabana. Kita lagi jalan beriringan itu kalau nggak salah siapa depan ya, Item kalau nggak salah, apa Item, pokoknya sling lah pokoknya. Ceweknya kan ada dua tuh, cowok cewek cowok cewek cowok cowok terus ya kan. Nah, tiba-tiba kan gue di depannya itu cewek Sophie, gue di belakangnya dia. Yep. Lagi jalan beriringan ya kan, karena posisi gelap kan. Beriringan tiba-tiba dia balik badan, senternya itu ke muka gue gitu kan, sembari melotot. Ada tali gak? Dia nanyain tali. Buat apa? Gua tahu makanya buat apaan? Tali. Biasanya manggil, "Bang, ini kagak. Lu ada tali gak?" Tahu nih anak kenapa nih, gue bilang nih. Ya kan? Akhirnya gue panggil Item. "Tem, lu ada tali?" "Ada Bang, webbing." Kira gue ikat. "Nih, webbing nih." "Ikat gua," katanya. Dia minta diikat. Ya gue ikat badannya kan. Terus saya kemana? "Ke lu," katanya. "Ke gua," katanya. Gue ikat, kita jalan akhirnya tuh. Pas jalan nggak sebelum nyampe apa namanya tuh, Pasar Dieng itu, kita ketemu tenda juga yang kalau nggak salah itu Ranger Cermek lah lagi naik ke situ. Ada Ranger Cermek naik barang waktu itu kan, tapi dia camp duluan di situ. "Bang, di sini aja Bang campnya," karena posisi juga udah malam kan, kita mau ngajitin takut inilah. Oke lah, akhirnya kita camp di sampingnya tenda yang itu Ranger Cermek itu. Kita camp, masang tenda, masak. Nah, di situ juga ada keanehan. Masak nasi, biasanya gue selalu matang. Itu hampir satu tabung gas itu nggak matang-matang itu nasi. Aneh. Iya, aneh itu di situ. Kok gue mikir kenapa ya, air udah pas, air udah banyak, kok nggak mateng-mateng. Tiba-tiba si Opi buka tenda yang tadi gue ikat itu kan, dari sekalian, "Bang, masuk, percuma lu masak nggak bakalan mateng." Dia nggak mau cerita ada apa kan. Masak kagak mateng, itulah ibaratnya kayak egonya tinggi kan. Yep. Masak kagak mateng ini, akhirnya kan pokoknya kita masak terus lah. Itu sampai satu gas habis itu kagak matang-matang nasi, masih ketis aja kan. Ya. Oke lah, udah itu lauk udah pada mateng, mau nggak mau kita makan, terus suruh makan tuh semuanya. Si Irma nyeletuk, "Bang, lo tumben masak nasi, kok tumben lo masaknya ketis? Ya. Biasanya nggak kayak begini." "Makan Ir daripada sakit lo," saking keselnya ibaratnya kan. Yep. Kita udah capek ya kan, pokoknya udah makan lo biar nggak sakit, gue bilang. Makan, akhirnya makan semua udah kan, akhirnya tidur dah tuh. Besok paginya juga begitu. Besok pagi pas udah udah pada sehat, udah pada fit. Nah, pas lagi foto-foto di Pasar Dieng itu si Piki, Ya. dia duduk, kalau kata Opi, "Jangan duduk situ Bang." Tiba-tiba dia duduk di situ kan, nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung badan drop. Tuh. Akhirnya dia nggak ke puncak tuh dia tuh. Jadi dia istirahat di warung Boyem. Anak-anak pada naik, Ya. dia istirahat di warung Boyem. Nah, saya turun dari warung Boyem, makan, kita turun lagi tuh. Nah di situ gue juga sempet halu di situ. Lu halu. Jadi gue turun sama Kang Topi kalau nggak salah di pos berapa itu? Pos 4 atau pos 3 itu. Gue turun ya kan. Udah kacau pikiran gue tuh, emang kaki udah sakit kan. Gue ngeliat Kang Topi, "Kang, ono warung ya?" "Warung di mana lu Bang?" katanya. "Itu warung itu gede banget itu lagi pada ngopi." "Nah cuy itu batu," katanya. "Warung?" Gue sampai ngotot kan. "Itu batu Bang, warung, kita ngopi situ ntar." Akhirnya kita turun sembari ngobrol tuh, sembari berdebat itu tuh antara warung batu tuh. Ya kan, kita turun. Pas gua nyampe situ, itu batu gede. Gua kelihatan gua dari atas itu orang lagi pada ngokok, pada ngopi ya kan di batu itu. Itu kata gua, "Nih yang lu lihat." "Oh, iya. Warung kenapa?" "Itu gua ada kecapean, mungkin halu, kaki sakit." Itu mungkin bisa jadi di situ. Dan gua ngerasa juga buset deh. Di laut doang itu dari naik sampai ada aja kejadian itu. Pokoknya mantap deh pokoknya itu. Jalurnya pun pas kita turun lewat Cemoro Sewu kalau nggak salah, yang batu itu ya, itu jalur kan batu. Kalau gue sih lau itu zaman, Itu batu jalurnya ampun dah kalau Gunung Lau gue pertama kali naik gunung, ya. Gunung Lau. Itu bareng sama Ripo. Ripo Nurdiansyah Iya. sama si Iqbal. Iqbal. Jadi gunung pertama gue naik itu Tahu. bukannya gunung gede, gunung mana gitu. Tahu.
Gunung Lau. Gue dicekokin dulu, gak pernah gue naik gunung. Pas semenjak kuliah tuh semester 1 mau jalan semester dulu 2013 berarti. 2013 gue kuliah. Nah, diajakin di Gunung Lau. Iya. Gue lu bayangin gue nge-trek kan naik Tomorrow Sewu tuh. Iya. Kan dingin banget kan, Bang. Iya benar. Parah dingin banget di Gunung Lau. Nah, gue pakai jaket, Bang. Oh karena baru biasa ngau ya. Iya, apa dari bawah gue udah pakai jaket, lengkap banget pokoknya. Baru pertama kali naik gunung dong, Bang. Gue diketawain kan. Ntar juga ngap lu. Tengah jalan. Iya, di tengah jalan. Bener. Gue ngos-ngosan, oh udah lemah. Gue trekking waktu itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Kalau nggak salah di pos 3 Watu Kapur ya. Iya. Pos Watu Kapur itu kan ada shelter tuh. Ada shelter posisi maghrib. Itu dari bawah Dari jam 6. jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Maghrib Ya, nyampe maghrib nyampe pos 3. Gila, lama banget. Gue sampai bilang, "Ini masih lama gak sih? Udah dikit lagi." Kan ada waktu itu yang udah pernah kesana tuh 2 orang. Jadi pemandu lah, Purba. Mbak masih lama nggak? Masih, udah lu tenang aja kata dia, jangan banyak pikiran kata dia. Udah santai aja. Ya, sekarang gini dah. Gua baru pertama kali naik gunung kan, ya masak nggak bisa, ini nggak bisa nyalain kompor. Gua bener-bener buta banget ya, Bang. Gua waktu itu cuman ya udah lu beli aja peralatan. Udah gua beli kan, apa namanya? Keril, sepatu juga gua asal-asalan beli aja. Yang penting bisa dipakai. Waktu itu ya budget 700.000 lah itu waktu itu, merek apa Ray ya. Iya, betul. Merek Array. Nah, kayak apa, emang sih lumayan, maksudnya ya lumayan lah kata anak gunung mah, ukuran segitu ya kan. Standar lah jatuhnya. Iya, udahlah udah bagus kok. Nah, terus kayak sleeping bag itu gue beli tuh semua. Kayak pertama kali gue punya keril itu Deter. Betul, ya. Deter yang apa ya? Pokoknya lupa gue. Itu gede banget, Bang, gue beli 55 plus 10 ya? 10. Ya. Gue inget tuh, 55 plus 10. Air contact. Iya. Air contact 55 plus 10. Dan gue nggak tahu apa ukuran torsonya berapa. Gue nggak tahu, gue langsung beli aja. Asal beli, jujur. Yang penting ada stok waktu itu di Rawamangun. Gue beli aja. Apa namanya, gue nggak ukur torso gue berapa, apa ukuran kerilnya gue nggak hitung gitu. Kagak enak banget, Bang. Padahal waktu itu 2013 itu merek itu. Yang mahal itu. Gue udah beli tuan apa tongkat ajaib. Trekking pole. Gue beli aja. Apa beli ya elah, gue kan itu mau naik gunung itu udah persiapan udah matang, Bang. Lihat YouTube apa peralatan gunung. Itu kesemsem lah intinya. Iya. Sampai anak-anak itu niatnya pengen nggak jadi gitu kan. Waktu itu kan musim hujan tuh Januari, gue inget banget, abis ulang tahun. Ceritanya gue mau selebrasi lah di atas Gunung Puncak gitu kan. Waktu ketika yang di pos 3 hujan gede, itu bego banget sih. Kenapa itu? Gue ngerasa diri gue capek. Gue pakai apa itu, hot cream. Kaki gue sampai ujung, badan gue pakein semua. Saking pegelnya gimana sih? Ini nih pundak, koyo banyak buat sampai hidung. Kata dia pakai apa tuh koyo hidung lo. Emang hidung gue pegel gue gitu kan. Enggak, biar gak meler katanya. Yaudah gue pakai kan. Gue pakai tuh koyo badan semuanya. Suatu ketika malamnya gue meriang, Bang. Itu yang tadinya panas berubah jadi dingin. Iya.
aduh gua nggak tahu lagi deh. Satu eh gua numpang gitu kan apa di tenda temen kan waktu itu pakai tenda Magnum ya, Iya. yang rame-rame itu Hmm. punya Iqbal. Ya udah kita rame-rame berapa orang itu satu tenda, ukuran kapasitas 8 sampai 10 orang. Magnum berapa? Yang gede banget, Yang gede. yang gede banget kayak tenda dom gitu. Itu kan sampai satu shelter itu, dan gue juga yang namanya tinggal masuk tinggal tidur ya. Itu satu tenda berarti satu keril dong itu ukurannya tuh. Iya, ada yang bawa. Itu teman gue anak lau. Hmm. Nah sampai di shelter itu diriin tenda asik banget di shelter. Iya. Padahal kan emang nggak boleh kan ya Nggak boleh. diriin tenda dalam shelter. Nggak boleh. Ya habis mau gimana, jam kita tuh maghrib jam 6. Lu bayangin bang, posisi itu nggak makan. Jadi makan itu pagi kalau nggak salah makan nasi. Pagi mau ngetrek sarapan dulu di warung. Di warung, iya pos 3 ada warung. Di warung. Enggak, di pos awal itu si Maxi. Oh berarti pas malam itu nggak masak juga pas di atas ya, pas bikin tenda nggak masak. Enggak, jadi dari pagi makan sekali, siang nggak makan, kehujanan, baru malam makan mie. Tengah malam gue meriang. Nah, itu. Karena kita asupan untuk fisik kita juga kurang. Asupan Itu- makanan. Itu bodoh banget sih bang. Asli itu pengalaman yang nggak gue lupain. Ya itu dari situ kan kita belajar untuk evaluasi lagi. Jalan terus paginya jalan lagi nih, udah mager apa namanya. Ayo udah buruan, kalau kata anak ini kan anak Jatengnya, anak Tawangmangu kalau nggak salah. Ayo udah jalan dah. Ayo kita jalan nih. Jalan aja mulai jam 9 tuh, saking magernya melipet sleeping bag. Waktu itu gua pakai Nature Hike apa gitu yang tebal banget gue bawa, jadi satu keril cuman bawa sleeping bag sama jaket. Iya. Nama baju-baju banyak banget, baju gue bawa bang, celana lepis, pokoknya satu lemari gue bawa. Ya gue pikir ya apa namanya, gue bakal bisa ganti-ganti terus gitu kan. Iya. Tapi ternyata malah jadi beban. Bawa beban Itu. air, gue cuman bawa satu aqua yang gede. Ya orang dibilang ya udahlah, tapi gue di sana banyak air Ya. gitu kan. Ya udah gue bawa cuma satu. Dan gue waktu ke Lawe emang nggak ada basic apa, nggak ada persiapan apa-apa. Ya itu. Cuman yang dibilangin lo beli sleeping bag ya kan. Ya. Sleeping bag, makanan apa, cemilan gitu gue bawa, coklat banyak banget gue beli ya kan. Gue bawa tapi gue nanya kan, boleh bawa bir gak sih? Gitu kan. Kalau anak-anak, lu jangan gila ya, ini lau Gunung Angker kalau kata teman gua kan. Lu jangan macam-macam. Gimana nggak mood orang. Waktu itu gua dari rumah teman gua Nurdiansa kan di Iya. Priuk, itu banjir bang. Itu banjir apa namanya, kita nyari taksi itu nggak bisa, harus ke atas tol, tau gak lo, atas tol Pelumpang. Oh iya tumpang. Jadi naiknya Di tol. taksi dari situ, gue jalan kaki karena motor mobil nggak bisa lewat. ya. Banjir tahun 2013 bener, banjir 5 tahunan. Nah udah aja itu kan, gue pikir gue bakal ketinggalan kereta gitu segala macam. Pokoknya gue nggak prepare lah pokoknya. Ya. Waktu itu kereta sore biasa, Matra Remaja. Nah Bukan Mata Apa Remaja, namanya? Pokoknya yang arah ke turun Mas Solo bukan? turunnya di Solo. Solo. Iya, Iya Solo. turunnya di Solo gue. Turun di Solo, naik dari pos 3 sampai Boyem tuh, sampai Boyem sore. Kalau kata anak-anak, ayo naik lagi, enggak gue capek udah di warung aja.
Udah di warung aja dah. Ya itu kayak kalau pendaki-pendaki sekarang ya meremehkan untuk olahraga. Sebenarnya sih olahraga penting kalau sebelum kita naik, biar fisik kita bugar juga sebenarnya. Asli capek banget bang. Iya, karena Itu gue pernah ngerasain juga, kita nggak olahraga itu ya kan, fisik kita bener-bener di atas sana drop. Makanya sekarang setiap gue mau naik minimal itu 3 hari gue harus jogging minimal itu. gue nangis bang. Gue naik gunung nangis. Cuman di laut awal. Gila. Apa namanya? Nah, yang cerita lebih serunya lagi pas mau pup dong. Pas pup. Ini baru pertama kali di gunung. Ini kan gue nanya-nanya sama yang lain kan. Ini kalau pup gimana gue? Ya udah sih Gi, lu cari aja anian yang semak-semak. Gue semak-semak, gue cari, gue takut kelihatan orang gitu kan. Apalagi Boyem rame mulu. Iya. Jadi gue cari-cari aja. Turun lagi lo ke bawah. Gue turun lagi ke bawah. Nah terus pas summit attack tuh, gue pikir nggak jauh dari Boyem. Lumayan Bang. Iya. Udah gitu mau tau gak bang? Kan katanya lu di atas kan mau foto-foto nih kata dia. Udah gak usah pakai jaket, santai aja. Santai kan. Entar kita sholat subuh di atas. Kayak kucing bang. Diem aja. Tanya Nurdiansa deh. Sampai Nurdiansa tuh pinter, dia pakai sleeping bag, bawa sleeping bag. Iya, sleeping bag yang ada tangannya itu loh. Iya. Dia punya. Waktu itu beli sama gue di S1R. Nah, nggak lama ya udah kita pada peluk-pelukan semua tuh di atas gunung. Terus ada pendaki lain nyalain api. Itu ngebantu banget sih. Iya. Nah dari situ gue banyak belajar bang, kayak matangin dulu deh persiapan, niat persiapan. Fisik juga. Iya, itu percuma kita punya alat bagus tapi nggak nolong kita. Iya. Malah justru ya tadi kayak ngambat perjalanan ya, berat. Kira punya peralatan bagus, kita nggak bisa menggunakannya juga percuma, ya kan? Kita punya peralatan bagus nih, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya, sama aja Bo. Salah ya. Iya. Aduh kacau deh. Makanya kita harus tahu untuk apa alat itu ya kan. Pengetahuan dulu harusnya di dalam sebelum naik gunung, benar-benar harus prepare. Boleh dibilang minim banget bang. Iya. Ya, Kalau Bang Jaya sendiri waktu naik gunung pertama gimana? kalau naik pertama apa nih, mulai aktif lagi apa dari awal? Dari awal kan, kalau tadi gua dari awal kan Gunung Lawu. Gua dulu sempet naik gunung itu tahun STM itu 2002. Itu masih zaman-zamannya pakai Patromak. Lu udah naik gunung ya bang? Patromak STM. Patromak yang pakai minyak. Iya. Itu masih pakai Patromak. Itu untuk yang punya tenda dum itu udah dulu mah udah kelas lah ibaratnya. Kita aja masih pakai tenda pramuka. Bocor dong. Dari situ belum ada. Dulu. Kayak terpal. Siapa? Pendakian masih sepi lagi Iya, ya? pendakian masih sepi, itu gede itu. Jalur Cibodas. Dan kalau sekarang kan ibaratnya udah pakai apa namanya yang semenan tuh, yang jembatan itu. Kalau dulu kan masih papan bawah itu. Papan di bawah. Masih becek gitu kan. Oh yang Telaga Warna ya? Sebelum Tagawarna kalau Sebelum. itu. Serem banget tuh. Itu kalau malam-malam kita lewat kita kan turun dari kandang badak gitu kan ke maleman. Headlamp juga jarang kadang punya. Kita pakai senter yang buat ronde itu tuh. Iya bang. Itu. Apa tahu nggak kalau kita lihat Jurassic Park? Jadi kayak ada yang narik kan, ada kalau sekarang kan semen itu kan bolong-bolong ya. Ada yang nyomot gitu. Itu dulu tapi serunya emang bener-bener, tapi dulu masih enaknya gini, kita masih bisa bawa alat musik, gitar kadang-kadang, cuma ada bawa gitar ke sana. Biar nggak bete ya. Iya. Oke. Tetap aja di sana main kartu biar gak iseng. Berarti banyak perbedaan juga. Perbedaan jauh. Ya. Jauh ya. Apa namanya? Tadi ya dari pengalaman. Sampai peralatan, kalau sekarang peralatan udah enak-enak sekarang. Kita dulu memakai tas ransa seadanya aja, yang punya tas yang penting gede pakai. SB pun jarang pakai sarung Ya? iya,
Makanya udah kayak orang roda kalau pagi-pagi gitu di gunung. Itu tahun 2000 sekali sih waktu itu tahun 2002 apa 2000 apa itu lupa. Yang seringnya kita main ke ini ngecamp situ gunung gitu. Pas liburan sekolah seminggu nih. Camp situ gunung. Situ Tapi gunung. dari Gunung Lau gua kapok sebenarnya bang naik gunung. Kapok dari Gunung Lau itu mau pup nggak bisa nongkrong, kaki tegang semua. Itu gua kesel banget itu waktu di kosan gitu kan, apa untungnya WC duduk gitu, terus itu kaki kagak bisa nepak, nggak bisa belok, Dan gue juga nongkrong nggak bisa. gue pernah 2014 pertama kali naik lagi ke gunung gede itu lagi kan. Itu sempat kapok juga, kapok. Karena kenapa? Kita pulang udah capek ya kan, udah baru kali naik gunung lagi tuh di tengah jalan udah anjir naik gunung begini banget kayak sekarang ya, gue ngap banget. Agak lagi lah sempat nunggu cap begitu, kagak lagi gue naik gunung aja. Lo lagi kesel-keselnya naik gunung gimana bang ekspresi? udah gak mau banyak ngomong, udah diem aja udah. Bete ya. Bete, Apalagi kayak partner kagak ngertiin itu kan. kata gue anjir begini banget, gue baru naik gunung lagi, gue bilang sempet itu pertama kali naik gunung lagi 2014 udahlah gue gak naik gunung Gue lagi lah. emosi waktu naik lo ambareng lo bang Kargopuro bang. Gue hampir mau bacok orang. Oh si itu yang orang Padang Sumatera itu itu ya, yang orang Sumatera Barat. Gue risih gak sih bang, apa namanya dari Cisentor jalan gitu kan, yang menuju Taman Hidup. ya. Gue bete bang, udah mau posisi maghrib, gue lagi diriin tenda, dia teriak kapan bang, makan. Padahal di tasnya dia logistik banyak loh. Itu baru keluarin kalau nggak salah pas di daerah Taman Hidup. Lu inget gak dia nggak setenda sama kita, Ya itu yang dia pindah ke pendaki lain. Gua nggak ini karena gua masih di belakang itu posisinya. Posisinya gua masih di belakang. Yang logistiknya dia kita makan. Gua nggak ikut karena pas posisi gua terakhir. Jadi gua, Nurdiansa, Iqbal, Rivo, Kiting, bukan si Kiting, Dedoy, Irma. sama Tintin. Irma di tengah, dia barangnya Kang Topik, Vicky, Dwiki, tuh. Irma, Kiting sama si Toyib. Itu gua jujur mendaki kan, gua berdua tuh sama dia depan, buka jalur kan, apa ngeliat keadaan Taman Hidup. Waktu itu kan ada acara Ya, perbaikan jembatan. Ya. jembatan. Takut rame, gue nyari spot sana. Gue bete posisi udah maghrib, habis dari hutan lumut tahu sendiri kan, nggak ketemu matahari, sore gue hajar, gue buru-buru biar dapat spot tenda. Nah gue lagi masang tenda bang, sendirian diliatin gitu kan, bang gue lapar, lu nggak ngeliat gue lagi ngapain, anjing lu ya, gue gituin kan. Yaudah tuh gue liatin ya kan ekspresinya, ini anak anjing gaya banget gitu kan, nggak tau gue lagi capek. Gue posisinya gue lagi megang Tramontina bang, Tramontina gue lagi getok-getok pasak. Waktu itu kan kayak rumput gitu kan. Nah gue mau hajar dia tuh, gue aja astagfirullahaladzim, gue inget Tuhan anjing, gue kalau baca orang di sini gimana gitu, sampai dia akhirnya kagak nyampur sama gua, dia cari pendaki lain tuh buat ngecamp bareng sama. Tapi kalau nggak salah dia bukan yang nyari pendaki lain, yang dia ngecamp sama si Nurdiansah kalau nggak salah. Enggak Apa? Nurdiansa sama gua. Baleh enggak ya? Enggak, Nurdiansa sama gua. Lu ya. Sama gua Nurdiansa. Dia keluar, gue ingat logistiknya dia di tenda gua. Itu kan kita abisin mie-nya Mas Arden. Iya. Dan gue juga Anjir dari malam pertama logistiknya nggak keluar. Tapi makan tempat kita ya udah, kita diemin dah. Kita juga ada kebanyakan logistik juga jatuhnya kan, banyak lah. Banyak banget lumayan logistik lah. kita. Tapi kan sampai dari Cisentor kalau nggak salah kita sempat kehabisan juga itu, tinggal dikit, tinggal ransum kalau nggak salah itu. Kita makan enak bang. Oh enggak deh, kita makan kayak nasi basi.
Lu inget gak bang nasi yang diaur-aurin sama Mentega. mentega? Bang enak banget bang. Karena kita udah kehabisan logistik itu sebenarnya gitu. Habis logistik itu. Itu kan waktu itu kita bawa ransum banyak bang. Banyak. Rendang. Tinggal di ransum doang. Itu yang di situ udah habis itu Gi. Logistik. Jadi gue inget tuh bang, apa itu makanan paling gak enak seumur hidup naik gunung. Makan nasi, menteganya banyak bang, blue band. Apa namanya lu bilang, gue bikin nasi goreng. Itu kayak ngempanin anjing bang. Gue juga makan ya kan. Ya mau gimana? Ya mau gimana daripada mati. Iya kan gak ada lauk lagi waktu habis di kita kan. Emang Cisentor. ada mentega doang katanya. Kalau kata siapa yang bilang tuh, udah ada blue band kan campurnya pakai blue band udah kita tinggal makan ada rasa-rasanya. Itu ngenak banget di tenggorokan licin. Ya mau gak mau gue makan ya kan daripada gue tenaga kan. Posisinya kan emang logistik tinggal beberapa doang kan. Nah pas nyampe situ ternyata pas gua terakhir itu sebelum masuk hutan lumut kan maghrib tuh. Maghrib. Gue istirahat tuh gua Nurdiansa, Item, Dedoy, Tintin tuh. Bau Indomie. Enggak. Belum sebelum masuk hutan lumut tuh. Nah, jadi kita duduk dulu istirahat tuh nungguin maghrib. Lihat kan. nyomin ya. Iya. Enggak, belum itu. Pada lapar teriak lapar. Ternyata di tasnya Nurdiansa logistik masih banyak. Banyak bang. Emang tuh anak. Ada apa? Ini gua Dia lapar kan nih. isinya, lu mau tau gak bang? Lagi naik yang di Batu Datar ya? Ah, Yang baru naik ke dari Baderan. beneran berarti di danau apa? Batu Datar ya? Nggak ada ya. Apa namanya? Makadam. Makadam. Nah, Cosplaynya dong. Keberatan. Gue liat beras 5 liter Beras dimasukin 5 tas. Gimana gak berat, belum air, belum baju dia. gue bikin bocah nih anjri bikin gue ketawa. Udah ada yang kelaminnya anyang-anyangan. Ternyata gue lihat lo ada apaan lu? Nih bang, gue masih banyak makanan. Ada roti, ada coklat. Gue makanin aja nih tuh pada makan ya kan. Udah kelar, kita jalan deh tuh. Nurdiansa pas masuk hutan lumut tuh Nurdiansa di depan, Po, sama si siapa temen lu satu lagi tuh Iqbal. Dua Item, Dede paling belakang. Kepleset udah mau jatuh dia masuk jurang si Nurdiansa tuh. Tarik sih kalau nggak salah masih Tintin tuh. Nggak jadi kan. Nah, kita jalan tuh. Nyium Indomie nih. Gua kira masih deket itu. Itu semuanya nyium apa gimana sih? Gue nyium Indomie semuanya. Semuanya. Berarti Iya. ada yang masak dong. Ya pikiran gue mau deket danau taman hidup kan. Iya. Ternyata masih jauh lagi. Kurang lebih hampir 2 jam lagi kita jalan itu. Itu kayak Jurassic Park, pohon gede-gede. Iya. Kata gue, udah deket nih gue bilang nih. Bawa Indomie goreng kalau nggak salah kan mungkin lapar itu kan. Wah kata gue enak udah deket nih berarti jalan. Ternyata masih jauh. Anjir kata gue masih jauh. Itu di taman hidup. Siapa yang nyari air? Gua sama siapa ya? Kalau nggak salah masih Item itu. Iya gua sama Hitam. Gue harusnya udah drop. Kalau juga kata Hitam, ayo nyari Digen. Pas gua jalan berduaan, tret. Lu ngeliat nggak? Ada nyala 2 biji. Kita mundur yuk. Macan itu mah lagi minum. Iya. Kacau. itu gue bilang aduh kacau kata gue bilang. Dan pagi-pagi gue dibangunin si Item makan. Nah gue pengen ngerokok dong. Iya. Gue punya rokok. Di depan ada tenda orang Surabaya kalau nggak salah gitu. Hah. Yang bantuin kita babatin rumput Iya. buat bikin tenda. Tem lu mau rokok? Iya. Gue juga mau ngerokok Tem. Enggak sosis doang ya Tem. Tukeran aja dah main depan itu mau kagak ya? Ada sosis lain sepak gitu kan yang itu isi 3. Bang, tuker rokok dong. Jadi kita barter rokok antara sosis sama rokok. Kalau nggak salah aku dapat 3 batang gitu. Tuker sosis 3 batang. 3 itu 1 bungkus. Baru kali itu gue duit kagak berlaku itu. Gua rokok waktu itu belum terlalu ini ya gue. Itu karena kenapa? Gue juga udah kehabisan toko. Gue bawa 2 kaleng, kita bawa 2 kaleng emang sepanjang jalan ngebul aja tuh. Gua nggak terlalu perokok waktu Ya. itu. Itu kata gue udah mati baru kali ini gue di gunung gue bilang ini tukeran sosis sama rokok. Bang, apa namanya dari pengalaman kita nih, ada nggak pesan yang abang mau sampein nih buat teman-teman? Kalau untuk pesan gini, kalau untuk pendaki pemula ya, sebelum mendaki harus prepare dulu lebih matang. Ya. Ya kan, dari fisik, peralatan, semuanya lah harus di-prepare. Tentang jalur, Pelajarin dulu ya. pelajarin dulu Observasi. observasinya ya kan.
untuk titik airnya, ada air apa enggak di gunung itu. Sebenarnya itu yang paling vital, air. Karena kenapa? Sumber kehidupan sebenarnya. Siap. Doang. Udah itu aja. Itu aja. Baik bang, gua terima kasih nih apa namanya udah didatengin sama Bang Jai. Kita sharing di sini bukan berarti kita menggurui, tapi bermaksud baik buat teman-teman semua agar lebih hati-hatilah intinya gitu. Baik Bang Jai, terima kasih udah mampir ke podcast kita semua. Semoga Bang Jai sehat selalu. Amin. Apa namanya tetap eksis konsisten gitu ya untuk menjadi penggiat alam lah. Jangan apa kita coba sapa-sapa teman-teman, kita sharing berbagi ilmu demi sebuah kebaikan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bang Jai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.